Selamat siang audiens, perkenalkan nama saya Daniel Azrudin Nandar. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang EPT atau English Proficiency Test yang diadakan di kampus tercinta kita, Poliwangi. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi EPT, yaitu Structure dan Written Expression, yang lebih kalian kenal dengan structure. Jadi untuk fokus skillnya kita akan ke writing. Apa aja tips-tipsnya dan bagaimana kiat-kiat mengerjakannya dan apa aja kendala yang mungkin kalian hadapi, tentunya dengan beberapa materi. Kita hari ini sudah kedatangan narasumber, salah satu mentor atau dosen juga yang sudah kalian kenal mungkin, namanya Bu Halimah atau Mbak Ima saya manggilnya, atau Mem Ima kalau kalian manggil. Jadi beliau di sini akan membahas materi tentang structure. Beliau sudah ada di waiting room. Oke, kita datangkan. Oke, kita sudah tersambung. Selamat siang, Mbak Ima. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Halimah, biasanya dipanggil Mem Ima ya, salah satu pengajar juga di UPT Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi. Kali ini saya akan berikan tips dan triks untuk mengerjakan TOEFL, terutama dalam structure ya, karena kita tahu TOEFL itu kan ada listening, ada structure atau written expression dan reading. Tetapi kebanyakan mahasiswa ini kesulitannya ini di lebih ke structure atau written expression-nya ya. Iya. Jadi Oke, kalau saya begitu akan membagi tips dan triknya untuk mengerjakan structure ya. Akan saya share untuk PPT-nya dulu ya. ya. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Masih disable ini, Mas. Oh ya, sebentar. Oke, silakan Mbak Ima. Kali ini tips mengerjakan soal structure dalam tes atau TOEFL. Kalau kita tahu ini mungkin mahasiswa yang paling sulit ini tentang structure ini ya. Karena menurut saya structure ini adalah bagian dari matematikanya bahasa Inggris gitu ya. Eksaknya gitu. Mungkin kalau kalian suka dengan pelajaran matematika, maka mengerjakan structure dalam TOEFL ini adalah penuh tantangan gitu ya, karena matematikanya. Jadi tidak bisa mengerjakan structure ini karena feeling, oh ini karena kalimatnya nggak enak, karena kurang ini, tidak bisa, karena semuanya ini menggunakan ilmu. Nah, dan ilmu itu pasti gitu ya. Saya akan membagikannya. Structure ini sebenarnya kan ada dua. Kita tahu kalau kita mengerjakan jumlah soalnya paling sedikit ya, hanya 40 soal. Kalau listening 50, reading 50, structure ini hanya 40 soal. 1 sampai 15 itu adalah soal tentang structure sendiri. Lalu yang 16 sampai 40 ya, itu tentang written expression atau kita kenal dengan error recognition. Jadi mencari yang salah. Langsung saja kita ke contohnya, misalnya kita lihat example 1 ya. The president bla 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 the election by landslide. Untuk mengerjakan soal seperti ini ya, nomor 1 sampai nomor 15 pasti soalnya adalah tentang subjek dan verb. Jadi kalau yang dihilangkan bukan subjek, biasanya verbnya. Jadi kita harus menganalisisnya karena kalimat itu syaratnya kan harus ada subjek atau verb. Atau jika tidak ada verb berarti menggunakan to be di dalam kalimat tersebut. Contohnya yang pertama ya, the president. Presiden di sini kita tahu bahwasanya dia berfungsi sebagai subjek ya, karena di depan dan ini juga noun ya, kata benda.
The president, bla bla bla, the election by landslide. The election ini kan objeknya. Lalu kita tahu bahwasanya setelah subjek itu kan pastinya verb. Nah, berarti kita menganalisis nih satu persatu pilihan jawaban A, B, C, D ya, A, B, C, or D yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Berarti kita cari verbnya. Oke, yang A, want. Nah, want ini adalah bentuk kedua atau verb to, dan juga verb 3 sebenarnya, verb 2 dengan verb 3-nya dari win. Tetapi ini kalau langsung setelah subjek ini kan pasti berarti bentuk kedua. Nah, kemungkinan besar adalah A. Coba kita lihat yang B. He won, di sini ada he lagi. Ya, he di sini berarti berfungsi sebagai subjek. Kan tidak mungkin dalam satu kalimat ini subjeknya ada dua. Berarti yang B salah. And then C, yesterday adalah adverb of time atau keterangan waktu. Tidak mungkin karena kita fokusnya mencari verb. Yang D, fortunately, semua yang berakhiran ly dalam bahasa Inggris adalah adverb of manner atau keterangan cara yang biasanya juga di belakang. Dan kita tidak mencari ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Won. The president won the election by landslide. Mudah ya ternyata. Jadi tidak bisa kita, kayaknya nggak enak aja. Nggak bisa. Kalau kita mengerjakan structure, nah, kita menggunakan ilmu yang seperti saya bilang tadi, ini adalah matematikanya bahasa Inggris. And then the second one, subject and verb. Nah, ini kira-kira yang hilang subjek atau verbnya ini. Blah 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 was ringing continuously for hours ya. Nah, di sini ada kata was ya, was ringing. Was di sini berarti sebagai verbnya ya, karena ini kan to be ya. Ini verbnya adalah was. Yang A ada loudly, loudly berakhiran ly adalah adverb of manner. In the morning. Yang B adalah keterangan waktu atau adverb of time. Kita bukan mencari itu ya, karena di sini verb berarti kan yang hilang subjeknya. Jadi kita fokus mencari subjeknya. And then yang C, the phone. Kemungkinan besar benar. Yang D, the bells. Dan kemungkinan besar benar. Kenapa? Karena dua-duanya C and D ini adalah sama-sama subjek, sama-sama noun atau kata benda. Tetapi kita lihat verb yang di sini adalah was. Was di sini berarti subjeknya harus dalam bentuk singular atau satu. Sedangkan phone ini satu, sedangkan bells ada S-nya menunjukkan bahwa di sini adalah jamak atau jumlahnya lebih dari satu, berarti kurang tepat. Berarti yang paling tepat adalah C, the phone. The phone was ringing continuously for hours. Jadi kita harus menganalisis dengan detail satu persatu ya. Yang hilang ini apanya nih? Subjek atau verb-nya. Lalu kita lihat karena di sini pakai was ya berarti bendanya atau subjeknya jumlahnya harus satu. Kalau bells gini ada S-nya berarti bendanya jamak atau more than one, lebih dari satu. Pastinya di sini verbnya to be atau yang berfungsi sebagai verb di sini harusnya were. Berarti the right answer is C, the phone ya. Yang paling benar adalah the phone. Lalu contoh selanjutnya soal dengan objek dan preposition. Misalnya to Mike blah 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 was a big surprise. Ini di sini ada jawaban really, B the party, and then C funny, and then D when. Nah, kita lihat ini. Ini yang hilang apanya ini? Blah 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 ada kata was a big surprise. Was di sini, to be di sini adalah sama kedudukannya sebagai verb. Berarti yang hilang kan subjeknya gitu ya. Apakah kalian berpikir bahwasanya Mike di sini subjek? Mike memang nama orang ya. Apakah ini subjek? Kita lihat to Mike. Mike di sini bukanlah subjek ya. Bukan semua nama orang itu subjek, bukan. Kita lihat karena di sini ada kata to Mike, ada preposition to. Mike di sini fungsinya adalah sebagai objek dari preposition to dan tidak mungkin Mike ini berkedudukan sebagai objek dan subject at the same time ya dalam waktu yang sama. Nah, kalau berarti ada titik-titik bla 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 was di sini sebagai verb berarti yang hilang di sini adalah subjeknya. Berarti kita fokus mencari subjeknya karena Mike di sini kedudukannya bukanlah subjek tetapi objek dari preposition to. Berarti kalau di sini ada kata really kan ini bukan subjek karena subjek adalah noun atau kata benda. Di antara pilihan A, B, C, and D, yang kata benda adalah yang B, the party. Ya, karena funny kan adjective ya.
Berarti pilihan yang paling tepat adalah jawaban B. To Mike, the party was a big surprise. Nah, mana lebih mudah kan ya? Jadi kita harus menganalisis, tidak boleh mengerjakan soal structure ini lah, karena feelingnya aja memang nggak enak, tidak boleh ya, karena semuanya ini pasti seperti yang saya bilang, ini adalah matematikanya bahasa Inggris. Nah, sekarang yang written expression atau error recognition ini ya, kita bilang error berarti ada yang salah. Ini akan kita temukan pada soal di nomor 16 sampai 40. Nah, gimana mengerjakannya? Nah, tipsnya ya. 16 sampai 40 dan memang namanya juga error recognition atau written expression, ada kata yang sengaja disalahkan. Nah, dan kamu disuruh mencari kata yang salah itu. Misalnya soal number 1, ya, misalnya the fourth string on a violin are tuned in fifth di sini ya. Di sini ada kata the ya sebagai pengikut dari kata the for ya, untuk menjelaskan kata for, artikelnya ya the, nggak ada yang salah ya. Kita lihat the for berarti jumlahnya lebih dari satu, karena for not or n or the saja ya, tetapi the for berarti jumlahnya lebih dari satu. Kalau jumlahnya lebih dari satu berarti kata benda di sini string harusnya ditambah harusnya ditambah huruf S, strings, ada S-nya. Kenapa? Karena kalau string saja berarti bendanya satu. Sedangkan di sini ada kata for, berarti jumlahnya jamak atau more than one, lebih dari satu, yaitu 4. Karena jumlahnya 4 ini lebih dari satu, kata benda di sini atau noun yang B ini harusnya strings. Ada S-nya sebagai penunjuk bahwasanya bendanya ini lebih dari satu. Karena ini ada violin or tune, kan nggak ada yang salah. Tune di sini berarti fungsinya ini sebagai verb 3 ya, to be plus verb 3, dibunyikan gitu ya. Nggak ada yang salah, berarti yang salah jawabannya adalah B, strings. Harusnya ada S-nya strings. Cuman kalau ketika kita mengerjakan TOEFL untuk written expression kan kita tidak dituntut untuk membenarkan, kita hanya disuruh memilih, oh ya ini yang salah yang mana. Namanya error recognition, berarti kita mencari yang salah yang mana. And then the last ya, contoh yang kedua, the research for the book's roots taking Alex Halid 12 years. Kita lihat the research ya, the research for the book roots taking Alex Halid 12 years. Di sini ada penanda waktu ya, keterangan waktu 12 years, 12 tahun, berarti ini kan lampau atau kita menggunakan past tense di sini. Kalau menggunakan past tense di sini ada penunjuk waktu, termasuk juga ketika kalian menemui soal tentang TOEFL, di situ ada tahunnya, misalnya 1942 gitu ya. Pokoknya ada tahun, berarti itu sebagai penunjuk waktu di mana kita harus menggunakan tenses past tense, subject plus verb 2 dalam kalimat. Nah, kita lihat taking di sini. Nah, ini kan bukan verb to, harusnya menggunakan verb to. Verb to-nya apa? Verb satunya take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Berarti ini jawabannya harusnya took. Ya. Took begini. Took. Nah, ya. Oh, sorry, nggak bisa saya tuliskan di sini ya. Nah, harusnya took ya, karena dia verb satunya take, verb 2-nya adalah took, verb 3-nya taken. Harusnya ini jawabannya took. Kalau tadi string, berarti di sini harusnya jawabannya string, ada S-nya sebagai penanda bahwasanya bendanya ini lebih dari satu. Gimana tips dan trik mengerjakan TOEFL? Ternyata untuk structure lebih mudah ya. Kalau kita tahu, jadi besok ketika pembelajaran nggak boleh nih ditanyain lagi gimana Mas Mbak jawabannya yang mana. Saya kira sepertinya B mem, karena kayaknya kurang enak aja ketika dibaca, nggak bisa karena ini bukan feeling. Atau kamu misalnya menurut saya nggak enak aja dibacanya, tidak boleh lagi ada alasan seperti itu, karena ini pasti ya ada ilmunya, ada rumusnya. Jadi ketika kalian menurut saya yang salah B, salahnya ini kenapa dan betulnya ini bagaimana, itu nanti kalau dalam latihan kita ketika di kelas, EPT di kelas kita harus seperti itu. Tapi kalau misalnya mengerjakan TOEFL ya kita nggak dituntut untuk ditanya betulnya apa ya. Oke,
Semoga tips dan trik mengerjakan structure atau written expression dalam tes TOEFL ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tes TOEFL. Nantinya lebih mudah lagi, nanti kita di kelas akan kita bahas. Sedangkan untuk tips dan trik mengerjakan listening dan reading, kita akan ada lagi nanti, akan ada beberapa dosen yang juga mengisi untuk di channel YouTube UPT Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi di lain kesempatan. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Waalaikumsalam. Jadi itu beberapa tips yang sudah disampaikan oleh mentor tercinta kita, Mbak Ima atau Mem Ima. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa clue-nya, dan untuk following-nya atau kelanjutannya seperti apa atau lebih detailnya nanti waktu di kelas EPT saat gelombang-gelombang selanjutnya. Dan juga sudah disampaikan tadi sama Mbak Ima, saya sampaikan kembali kalau akan ada tips dan trik lainnya. Kan ini baru writing yang dibahas, kan masih ada listening sama reading. Nanti apa sih tipsnya atau kiat-kiat gampangnya mengerjakan soal reading sama listening nanti di kesempatan berikutnya. Oke, sekian untuk kesempatan kita kali ini, dan kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.